Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA menyetujui izin penggunaan darurat vaksin COVID produksi Johnson Johnson. Ini adalah vaksin ketiga yang disetujui di Amerika dan dianggap punya kelebihan karena hanya memerlukan 1 dosis dan juga sudah diuji klinis terhadap varian COVID asal Brasil dan Afrika Selatan. Amerika Serikat memiliki senjata baru dalam perang melawan virus corona setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA memberi lampu hijau untuk penggunaan darurat vaksin buatan Johnson Johnson. Di luar kota Louisville, Kentucky, sejumlah truk tampak siap mengedarkan vaksin baru ini dari sebuah pusat distribusi Johnson Johnson. Hampir 4 juta dosis vaksin akan dikirim, di antaranya 2,8 juta dosis untuk negara bagian dan wilayah lokal. Sementara sisanya diedarkan lewat jaringan apotek, komunitas, dan pusat kesehatan dengan kualifikasi pemerintah federal. Dalam uji klinis, vaksin Johnson Johnson menunjukkan 85% efektif mencegah COVID yang parah. Meski secara keseluruhan ini lebih rendah dari vaksin Pfizer dan Moderna, tapi vaksin ini telah diuji di Afrika Selatan dan Brasil terhadap varian baru dan menunjukkan hasil yang baik. Dengan lebih banyak opsi vaksin yang tersedia, para pejabat kesehatan menegaskan semua vaksin ini berpotensi menyelamatkan nyawa. Sebuah panel dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC akan meninjau data uji klinis vaksin itu dan Direktur CDC harus memberikan persetujuan akhir. Hingga hari Minggu tercatat lebih dari 512.000 orang meninggal dunia akibat COVID di Amerika. Saudara, Amerika Serikat melakukan kalibrasi ulang hubungannya dengan Arab Saudi dan Presiden Biden menegaskan adanya perubahan ini dalam pembicaraan telepon dengan Raja Salman. Ini menyusul dirilisnya laporan investigasi kematian Jamal Khashoggi oleh pihak intelijen Amerika yang menyebutkan adanya peran putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam pembunuhan Khashoggi. Kamis pekan lalu, Presiden AS Joe Biden dan Raja Arab Saudi Salman berbicara lewat telepon, seiring dengan upaya AS untuk mengkalibrasi ulang hubungan dengan Arab Saudi. I spoke yesterday with the king, not the prince. Made it clear to him that the rules are changing. Pembicaraan antara Biden dan Salman dilakukan sebelum AS merilis laporan yang menunjukkan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, berada di balik operasi yang menewaskan kontributor The Washington Post, Jamal Khashoggi. Analis menilai tak ada yang mengejutkan dari hasil laporan intelijen ini. The issue isn't so much the report itself, it's what is the administration going to do with the report. Are they going to, for example, apply global Magnitsky sanctions against him? Di bawah pemerintahan Biden, AS mencoba menarik diri dan menolak berkomunikasi dengan putra mahkota Mohammed bin Salman yang kerap dipandang sebagai pemimpin de facto Arab Saudi. Which is a change from the Trump administration where clearly they adopted a very close relationship with the Crown Prince, particularly Jared Kushner, but also President Trump himself. So President Biden wanted to be clear that the old way is not the new way. AS juga akan lebih banyak berperan dalam upaya penegakan hak asasi manusia di daerah Timur Tengah, sesuatu yang mungkin akan mendapat penolakan. There will be probably some fierce pushback within the Gulf states, in particular to the human rights dimension. The Saudis are pretty touchy about internal affairs. Upaya kalibrasi ulang AS dengan Arab Saudi juga akan berdampak pada perjanjian nuklir Iran, juga konflik regional negara-negara Teluk. Demikian laporan VOA. Beralih ke pandemi COVID yang membuat banyak hal menjadi lebih rumit, dan ini bisa membuat stres bagi sebagian orang. Di tengah meningkatnya stres ini, sebuah jenis usaha yang berkembang adalah tempat pelepasan sesaat stres dan frustrasi, yakni Rage Room alias ruangan untuk melepas amarah, di mana pengunjung bisa bebas memecahkan barang-barang sehari-hari. Berbeda dengan tempat usaha lain yang sering diberi tanda memecah berarti membeli, di Rage Room atau ruang luapan amarah, orang memang membayar justru untuk memecah, merusak dan menghancurkan. So when they go in, a lot of people really find that they're really overwhelmed by I can really break things. And, there's no consequences for that. Having the destruction room here is also a very healthy outlet. I do not encourage it as something that we do on a regular basis, but I do find that when people come in, being able to break plates
being able to write out whatever's on their mind and letting it go, being able to just take out their frustration and their anger. Setelah pukul-pukul barang hingga puas, pelanggan pun merasa beban pikiran mereka lebih ringan. This feels nice, and I just want to break something. And for me, also as a mom, it feels nice to do something like this with my son, because we both have our own way of expressing our feelings, but I think we both have been feeling a lot of very similar things recently. And so this felt kind of cool for me to do it with him. So yeah, no, listen, it feels great to be able to release. I mean, obviously, these are times none of us have ever seen before in our life. We're thankful to be able to come to a place like this and be able to break some stuff and release some tension without going to jail. Kalangan psikolog dalam mencermati fenomena rage room ini menilai daripada disimpan, amarah memang lebih baik disalurkan. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Art of the Kebaya Maryland, sebuah studio fashion di kota Baltimore yang didirikan khusus untuk membuat berbagai kreasi busana kebaya. Misinya bukan mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mempromosikan busana tradisional Indonesia melalui pameran dan peragaan busana di Amerika. Dan di situ saya nggak pernah berpikir untuk berbisnis, tetapi ada keinginan saya sekali untuk memberi sedikit ilmu saya yang saya miliki. Mengembangkan bisnis memang bukan tujuan Nuri Oger mendirikan Art of the Kebaya Maryland. Misinya adalah untuk melestarikan budaya Indonesia di negeri Paman Sam. Maka dengan merogoh kocek sendiri, diaspora Indonesia di Baltimore, Maryland ini menyewa studio kecil untuk menciptakan kebaya kreasinya. Ibu Nuri's a powerhouse. Like, she made this, I think, in under a week. And it's very detail-oriented. I think it's very classy and elegant. Ini adalah salah satu kebaya kreasi Nuri yang dikenakan Juliana Stoop, warga Amerika yang kerap menjadi model kebayanya dalam pameran ataupun fashion show. Nuri yang pernah belajar membuat kebaya di Jakarta mulai melirik kembali kebaya setelah mendapat dana hibah dari Maryland State Art Council tahun 2019. Saat itu ia diminta untuk mengajar seorang perancang muda Amerika, Stacy Stoop, yang tertarik dengan keindahan kebaya. Program tersebut selesai bulan September tahun lalu. Namun, Nuri tak mau menyia-nyiakan kembali ilmunya. Nicole Myrick, pemilik bisnis busana yang juga mengajar di sebuah sekolah fashion di Baltimore, setuju bahwa kebaya dapat diperkenalkan kepada publik Amerika. I think that at least taking that traditional construction technique and then maybe putting it into something with a little more modern twist that does make it a little bit easier to wear, I absolutely think there would be a place for it here. Jadi saya itu ingin sekali mendirikan Museum of Kebaya di Amerika. Insya Allah mimpi saya menjadi juga mimpi teman-teman semua. Dari Baltimore, Maryland, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.